Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Sidik Muhtadin dari Universitas Mercubuana Menteng, Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu Bapak Rudi Hartono, STMKOM, yang dimana pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah program lanjutan untuk fitur gambar, flip, dan sepia sesuai dengan source code yang sudah dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk GUI-nya itu sendiri atau user interface-nya itu sendiri kurang lebih seperti ini, yang dimana sebelumnya untuk menu grayscale sudah dibuatkan source code-nya. Kemudian saya di sini akan menambahkan sebuah button yang dimana berfungsi untuk memproses image menjadi flip dan juga menjadi image sepia. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja saya membuat kelengkapan dari programnya. Baik, di sini sudah ada project sebelumnya yang sudah dibuat oleh dosen saya. Kemudian di sini sudah ada untuk bagian dari user interface atau GUI-nya. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada komponen label. Di sini untuk titelnya, kemudian di sini ada beberapa button yang dimana button ini ada grayscale, kemudian ada flip, ada sepia, dan juga ada button browse, yang dimana button browse ini berfungsi untuk mencari image yang akan kita cari pada direktori lokal PC kita. Dan kemudian di sini ada satu label yang dimana label ini diatur atau disetting agar masuk ke dalam G-frame atau dibungkus ke dalam sebuah G-frame. Nah, untuk pembungkusannya itu sendiri atau agar bisa masuk ke dalam G-frame-nya, kita bisa klik kanan. Kemudian di sini kita pilih enclose in, kemudian pilih internal frame, kemudian klik dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita coba lihat untuk function dari button grayscale. Nah, di sini untuk functionnya itu sendiri pertama membuat sebuah konstruktor yang dimana konstruktor ini memanggil sebuah class controller. Nah, untuk class controllernya itu sendiri adalah warna GS. Kita buka warna GS-nya ini, kemudian kita lihat di sini untuk prosesnya itu sendiri. Pertama, aplikasi akan membaca atau read image dengan function image.io, dan kemudian setelah dibaca, aplikasi akan mengambil tinggi dan juga lebar dari image tersebut, dan kemudian dilanjutkan untuk convert to grayscale atau convert ke image grayscale. Yang pertama di sini dideklarasikan untuk proses RGB-nya sendiri, dan kemudian di sini untuk mereplace atau mengganti gambar menjadi settingan grayscale. Nah, kemudian selanjutnya image tersebut akan disimpan pada direktori ini. Saya setting di direktori D, kemudian saya membuat folder hasil running image pertemuan 14 dengan nama hasil jadi dari grayscale-nya itu sendiri adalah gs.jpeg. Oke, kembali lagi ke function atau action dari button grayscale. Nah, kemudian setelah aplikasi memproses image menjadi grayscale, kemudian function ini akan menampilkan hasil dari getParent, function getParent yang tadi, kemudian hasil dari proses grayscale-nya itu ditampilkan dengan mengambil direktori ini, penyimpanan direktori yang sudah jadi, image grayscale yang sudah jadi, kemudian di print out atau ditampilkan. Baik, langsung saja kita coba demonstrasikan untuk aplikasi mengubah image menjadi grayscale terlebih dahulu. Kita browse.
Nah, untuk ini function ini memunculkan memunculkan sebuah dialog message. Ini ada di bagian ini. Nah, bagian ini untuk memunculkan dialog ini. Nah, adanya di bagian ini, source code ini. Nah, kemudian langsung saja kita ke image yang akan kita pilih. Oke, kita pilih image. Nah, di sini sudah terinput untuk image-nya, kemudian kita klik grayscale. Nah, untuk image-nya ini berubah menjadi grayscale. Nah, untuk flip dan sepia masih belum bisa kita klik karena masih belum diberikan action atau function merubah image. Oke, kita langsung saja ke projectnya. Kita pertama membuat sebuah kelas baru. Ini kelasnya saya akan beri nama flipping. Kemudian kita finish. Nah, untuk untuk prosesnya itu sendiri hampir sama dengan grayscale. Kita langsung copy saja agar tidak terlalu lama. Oke. Kemudian klik ini kita ganti saja. Untuk namanya kita ganti menjadi FI atau flipping. Nah, untuk source code-nya ini sendiri saya sebelumnya sudah mencari beberapa metode dari beberapa referensi di internet dan saya mendapatkan metode ini untuk bisa kita masukkan ke source code controller flipping, kelas flipping. Nah, di sini hanya mengubah posisi saja atau mengubah koordinat. Nah, kemudian kita memberikan action untuk flipping. Agar tidak terlalu lama, kita juga bisa copy source code yang sebelumnya di grayscale. Kita copy paste. Nah, jangan lupa untuk mengubah konstruktor, yang dimana untuk konstruktor ini kita menjadi flipping sesuai dengan nama kelas pada controller. Dan ini kita bisa ubah menjadi FI. Ini menjadi flipping. Nah, tidak lupa untuk import juga. Nah, kemudian di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya akan ditampilkan di bagian aplikasi. Nah, di sini untuk getarnya bisa kita ganti karena pada directory ini kita memberi nama FI, hasil dari flippingnya. Kita save dan kita akan coba menjalankannya lagi. Kita coba browse. Image. Nah, kita coba flip. Nah, ini sudah belum jadi flip. Kemudian yang terakhir adalah sepia. Kita akan mencoba membuat code untuk function sepia. Nah, yang pertama kita seperti biasa klik kanan new.
Maaf sempat terputus. Nah, di sini kita akan membuat Java class baru yang dimana saya akan memberi nama Sevilla. Finish. Nah, seperti biasa, di sini bisa kita copy saja untuk source code-nya karena tidak terlalu agar tidak terlalu lama. Oke. Kemudian di sini bisa kita ganti menjadi Sevilla. Ini nah di sini untuk hasil penamaannya kita bisa memberi nama SP Sepia. Kita save dan kita ke tampilan GUI, kita coba klik. Nah, di sini kita coba untuk copy paste lagi agar tidak terlalu lama. Oke, nah di sini bisa kita ganti menjadi konstruktornya menjadi Sevilla SP. Oke, nah di sini juga bisa diganti menjadi SP untuk ditampilkan pada program aplikasinya. Oke, mungkin sudah selesai. Sudah save. Kita coba running. Kita browse. Kemudian kita pilih gambar. Oke. Kita grayscale. Bisa. Kita pilih flip. Bisa. Dan kita coba save ya. Ada yang sama pada program. Oke. Oh sorry, di sini masih belum diberikan source code function atau bagaimana cara proses mengubah dari image RGB ke Sevilla. Nah di sini sebelumnya juga saya sudah mencari beberapa metode dari beberapa referensi di internet dan saya menemukan metode ini untuk merubah image menjadi Sevilla. Oke, kita save. Kita coba aplikasi. Browse. Oke, kita ke image. Pilih grayscale sudah bisa. Flip sudah bisa. Nah, dan Sevilla juga sudah bisa. Nah, mungkin untuk demonstrasi aplikasi penambahan flip dan juga Sevilla pada program aplikasi lanjutan yang sudah dibuat oleh dosen pengaku pemrograman berorientasi objek yaitu Bapak Rudi Hartono. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan pembuatan penambahan program aplikasi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.